Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Iya. Jadi memang akhir-akhir ini kita memang mengunggahkan video dalang jenengan. Okay. Yang mana kita selain juga dari keluarga sesepuh bini sepuh, Mbak Kendil juga memiliki bakat dalang atau seniman, Mbak. Jadi merupakan salah satu tokoh budayawan Indonesia. Sekitar beberapa tahun terakhir ini, jenengan ketika pentas wayang itu menggunakan pementasan yang klasik, pementasan yang baku, peninggalan asli dari nenek moyang kita. Yang mana kita tahu, Mbah, bahwa dewasa ini seperti teman-teman dalang atau teman-teman seniman yang lain, yang mana lebih banyak atau lebih condong pementasan wayang ini ke arah yang hura-hura atau menitik beratkan kepada hiburan saja. Tapi jenengan malah bertolak belakang, yang mana penonton ini sukanya yang hura-hura, tapi jenengan justru menyajikan pementasan yang klasik. Apakah jenengan ini tidak suka, Mbah, dengan pementasan yang menggunakan dangdut, menggunakan dagelan yang banyal-banyal seperti itu? Jenengan ini mboten demen apa terus pundi kata? Nggih, matur nuwun. Nggih. Sosok seorang dalang niku tugase yang pertama yaitu mengajarkan atau mengudal atau medal tentang kebaikan dan keburukan, yang mana dititik beratkan bahwa yang menang adalah pada waktu kita berkisah cerita, yang dimenangkan yaitu orang yang benar. Artinya dalam pementasan wayang niku antarane bener lan salah, suci lan murka, dados ing salebeting pewayangan niku dalang ditugaskan memenangkan pihak-pihak yang jiwa-jiwa kesucian atau jiwa kesatria. Dados dalang niku tugas niku memberikan acuan atau memberikan arahan agar si penonton mengerti bahwa apabila melaksanakan perbuatan kejahatan maka kelak kemudian akan mendapatkan kesengsaraan. Apabila mereka mendengarkan pitutur dari dalang, yang mana dalang mengisahkan apabila orang berbuat murka maka mereka akan mendapat kesusahan. Sebaliknya, apabila si dalang menceritakan orang-orang yang berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan anugerah dari Sang Pencipta dan mereka akan hidup tentram dan damai. Sehingga bisa dikatakan orang yang sukses, orang yang berjaya pasti melewati dengan hal-hal malapetaka, musibah, cobaan dan godaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sajikan bentuk-bentuk yaitu kisah-kisah yang sudah melekat di bumi Nusantara yang berasal dari negara India tentang Ramayana dan Mahabharata, agar kisah-kisah ini bisa terlestari atau bisa dilestarikan, karena kisah-kisah pewayangan dari India yang disebarkan dan dilestarikan nenek moyang kita itu banyak sekali yang berbeda atau ada perbedaan, sehingga ada pergeseran cerita, sehingga banyak sekali cerita-cerita yang dikarang oleh para nenek moyang kita, seperti cerita lahir-lahirnya, cerita wahyu-wahyu dan sebagainya. Kemudian cerita yaitu misalkan pendeta-pendetaan, misalkan Begawan Romono, Resi Cakrendroloyo, dan banyak sekali, termasuk yaitu Begawan Ciptoning, itu juga karangan daripada nenek moyang kita. Sehingga cerita wayang yang berasal dari India dikemas oleh nenek moyang kita menjadi apik dan elok sekali, karena memang orang-orang Jawa pintar mengarang, orang-orang Jawa menyesuaikan dengan kepribadiannya, sehingga tentang tontonan akan disesuaikan dengan perilaku yaitu daripada nenek moyang kita. Kemudian yang ketiga, kita menyajikan berbagai elemen kebudayaan yang bersifat yaitu sandiwara atau drama atau musik dan tari yang kita sajikan kepada penonton. Yang keempat, kita menyajikan apa yang disukai oleh masyarakat. Jadi apabila kita menyajikan dengan hati kita sendiri, kesenangan kita sendiri, belum tentu penonton itu senang, Mbak. Jika kita tidak bisa menyalahkan kepada teman-teman dalang, mereka memberikan jalur-jalur yang berbeda dan berbeda tidak sama dengan teman-teman yang lain, karena mereka juga ingin laku gitu loh. Dan mereka juga ingin pementasannya digemari oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, banyak penontonnya, banyak penggemarnya. Dari banyaknya penggemar itulah mereka akan bisa laris atau bisa laku. Dan kita tidak boleh sombong, kita itu senangnya bercerita yang baku, pakem,
terus kemudian kita sajikan. Lah penonton pun kadang-kala juga tidak suka dengan yang pakem. Iya. Terus saya potong lagi Mbak, saya ingat satu kalimat yang mana kalimat ini mungkin sudah ada sebelum saya lahir. Jadi nenek moyang kita itu pernah mengatakan bahwasanya belajar dalang itu gampang, sing angel niku larise utawa payune itu leres bagaimana Ibu? Tergantung saja Pak. Jika memang nenek moyang kita pernah dawuh belajar dalang ki gampang, jadi dalang gampang sing angel ki payune. Okay. Kalau dari pendapat saya itu tidak begitu Mbak. Saya sudah belajar dalang dan bisa disebut dalang. Kita melaksanakan perjalanan sekolah berbagai macam cobaan dan penderitaan. Okay. Dan tidak waktu sedikit atau singkat kita belajar dalang, kita bisa merasakan bahwa banyak orang berkata belajar dalang gampang sing angel payune. Kalau pendapat saya semua itu sulit Mbak, sehingga belajar dalang juga tidak gampang, kemudian mencari laku atau lari itu juga tidak gampang, sehingga sama-sama sulit. Kalau pendapat saya, karena kalau kita bisa melihat ilmu dalang yang lebih dalam lagi, sangat berat sekali. Bahkan apabila kita sekolah 5 tahun saja masih kurang Mbak. Iya. Masih kurang atau mempelajari pewayangan, karena wayang itu sangat rumit sekali. Iya. Salah satu contoh, banyak yang di dalam pelajaran pewayangan yang di era sekarang itu kadang-kadang ditinggalkan. Seperti pada saat kita belajar di rumahnya guru saya di Baluwerti, Pak Dalang Marti Harsoyo, itu dasar-dasar dari pewayangan itu diberikan dulu. Sebelum mengajarkan sudah diberikan dasarnya Pak. Jadi belum diberikan canda cekel wayang, sudah diberikan amaran-amaran, andaran atau warah yang bersifat hanya bentuk-bentuk, yaitu isian-isian yang ada di dalam kandungan tentang pewayangan. Misalkan tentang lakon, itu lakonnya harus baku. Apakah dalam belajar dalang itu Mbak, hal yang paling dasar dan mendasar itu adalah harus ngerti lakon itu gitu? Tidak itu saja Mbak, bahwa belajar wayang itu ada kelasnya. Yang pertama harus mencintai wayang, yang kedua harus tahu cerita wayang, yang kedua harus paham dengan lakonnya, yang kita harus menguasai dengan kepanggungan atau tata panggung, harus menguasai dengan irama, harus tahu dan paham sekali dengan tabuhan atau instrumen gamelan. Kemudian yang 4, si dalang harus benar memiliki kecerdasan. Terus kemudian yang kelima, si dalang juga punya sikap, artinya punya ilmu-ilmu tertentu, sehingga semua dalang pasti punya cekelan, semua dalang pasti punya ilmu-ilmu, yang mana ilmu bisa melindungi kita, ilmu-ilmu pengaman, baik pengaman secara lahir dan pengaman secara batin. Sehingga dalang memang membutuhkan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu kerohanian agar kita dalang itu bisa selamat dari awal sampai akhir. Sehingga dalang benar-benar dituntut dalam mempelajari segala macam bentuk-bentuk ilmu. Bahkan kita tidak hanya mempelajari ilmu pewayangan saja, kadang-kadang kita juga mempelajari tentang ilmu ketatanegaraan. Sehingga dalang harus paham tentang situasi negara. Seperti halnya tahun-tahun seperti ini, bahwa masyarakat mengeluhkan tentang keputusan dan kebijaksanaan presiden, yang mana presiden telah mengeluarkan amnesti kebijaksanaan yang masyarakat menganggap kurang tepat. Misalkan dianggap bahwa kebijaksanaannya mengeluarkan orang-orang yang korupsi di penjara dikeluarkan. Kemudian mengerti tentang yaitu sektor-sektor yang mana program pemerintah, program-program yang dilaksanakan di desa, kemudian tentang keberadaan tata negara, bagaimana negara ini maju atau tidak, negara ini bekerja sama dengan mancanegara siapa saja, terus kemudian negara akan menuju ke arah kemana, terus bagaimana tentang sosial budaya, terus bagaimana tentang budaya yang ada di Indonesia, terus paham sekali tentang kebudayaan terutama tradisional dan sebagainya. Sehingga pengalaman-pengalaman politik pun dalang juga harus memahami, termasuk pemerintahan Mbak, karena dalang harus mencakup tidak hanya ilmu pewayangan, harus ilmu-ilmu ketatanegaraan harus paham sekali. Dan jelas apabila menjadikan seseorang dalang, setidaknya ijazahnya harus tinggi Mbak, setidaknya harus SMA paling kecil Mbak. Kenapa Mbak itu Mbak? Ya, karena kita punya wawasan yang luas Mbak. Nanti kalau kita tidak luas tentang pendidikan, kita juga akan kesulitan. Karena wawasan yang ada di dalam pewayangan yang dibicarakan wawasan dunia Mbak, atau jagat raya.